Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali di Inside Chamber. Ya, kita akan bahas statistik untuk SMP kelas 9. Ya, kita akan kerjakan latihan 6.1 penyajian data. Kita mulai dari nomor 1. Tentukan diagram apa yang paling tepat untuk menampilkan data berikut ini, berikan alasanmu. Yang pertama, data penjualan majalah Matrix setiap bulan pada tahun 2013. Ya, kalau penjualan majalah seperti ini, paling enak itu adalah bisa diagram batang. Ya, jadi ini adalah bulan-bulannya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Ya, ini adalah bulan, ini penjualan. Jadi dengan diagram batang atau diagram garis juga bisa ya, kita bisa tahu ya setiap bulan penjualannya berapa. Jadi data yang bersifat timeline ya, berubah sesuai dengan waktu. Kita menggunakan salah satu sumbu, ini adalah sumbu waktu, itu paling enak kita gunakan diagram batang. Dengan adanya diagram batang seperti ini, kita tahu, wah ini Januari, Februari, Maret, April lah. April kenapa ini penjualannya turun misalnya? Jadi apa dari konten majalahnya atau dari apa, kita melihatnya enak. Apa April bertepatan dengan hari-hari istimewa yang lain tertentu. Nah, ini memudahkan bagi produsen majalah Matrix untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk membuat penjualan majalahnya terus meningkat ya. Atau misalnya setelah ada promosi tiba-tiba meningkat tinggi, wah ini berarti promosi itu akan menjadi efektif. Oke. Dan dengan diagram yang batang seperti ini atau diagram garis ya, seperti ini, itu apabila mau disambung pada tahun berikutnya itu lebih enak membacanya ya. Tapi kalau yang B ini data jumlah siswa kelas 9 yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini event dalam tahun tertentu. Jadi seperti ini diagram batang enak juga, tapi kita akan menurut saya lebih enak kalau diagram lingkaran. Nah, ini adalah misalnya voli ya, ada fotografi. Wah, fotografi masih sedikit sekali dibanding misalnya bulu tangkis. Nah, ini mungkin bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang fotografi bisa melakukan event-event atau apa untuk menggait anggota lebih banyak di tahun berikutnya gitu ya. Untuk yang C, data persentase partai pemenang pemilu. Nah, kalau persentase pemenang pemilu ya enak, kita bisa dilihat di TV. Biasanya kita pakai bar diagram seperti ini ya, diagram batang. Ini Demokrat ya, ini PDIP misalnya, ini partai baru. Wah, partai baru langsung diminati misalnya. Nah, atau enak juga menggunakan diagram lingkaran. Nah, kita bisa tahu yang dominan mana. Yang biru ini partai biru misalnya, ada nanti yang merah nanti partai merah, ada yang kuning nanti adalah partai kuning gitu. Jadi dengan warna yang berbeda enak juga kita melihatnya gitu. Nah, yang putih ini golput misalnya ya. Oke, yang D, data jumlah pengunjung tempat wisata Gunung Bromo setiap bulannya pada tahun 2013. Nah, ini sekali lagi ini adalah timeline ya. Kalau timeline enak diagram batang ya, tiap bulannya ini adalah bulan-bulan ya. Nah, ini kalau diagram batang bisa langsung dua misalnya. Pengunjung ini kita bedakan dengan pengunjung perempuan ya, warna biru, dan misalnya pengunjung laki-laki dikasih warna lain, misalnya warna apa ini, merah misalnya. Nah, gitu. Jadi selain kita apa ya, tahu jumlah pengunjung pada tahun tertentu ya, di sini bisa kasih keterangan pengunjungnya, kita juga langsung bisa membandingkan, wah ini sekian laki-laki sekian perempuan, seperti itu. Nah, ini enak untuk dilihat ya. Jadi untuk lagian ini timeline ya, kalau timeline pada intinya lebih enak batang, kalau hanya event tertentu kita enak lingkaran gitu ya.
Oke, ini adalah pembahasan nomor 1.